wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari ini kita kembali dipantaskan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan kembali majelis kita tentang adab-adab di dalam berdoa. Adab yang pertama, kita mulai dari menata hati. Al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Maknanya ada dua. Yang pertama, makna umum adalah doa itu hanya kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, yaitu menata hati agar doa itu tidak berangkat dari ketidakrelaan dengan takdir Allah. Ini yang kita perlu berhati-hati, apalagi ketika pendorong doa ini adalah ketika kita mengalami kesulitan. Ya, contohnya sakit, karena sakit itu adalah qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah. Kemudian kita berdoa agar sakit kita ini diangkat. Nah, di sini kita betul-betul perlu untuk menata hati kita. Jangan sampai doa ini kemudian berangkatnya itu dari ketidakrelaan dengan takdir Allah itu. Nah, jadi para ulama kita itu ajarkan kalau seumpama sakit, kita sakit beberapa waktu, kemudian kita terima, kita terima sakit itu sebagai qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian baru kita berdoa meminta kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, min sa'adati bani Adam, ya, di antara kebahagiaan manusia itu, sumber kebahagiaan manusia itu adalah ridhohu bima qadallah, kerelaannya akan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Wa min syaqawati bani Adam, dan di antara tanda menderitanya atau celakanya manusia itu adalah sukhtuhu, marah, tidak terima, bima qadallahu, dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, itu makna ikhlas di dalam berdoa. Jadi yang pertama, memurnikan, hanya ditujukan kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Nah, kemudian yang kedua, menata hati, jangan sampai doa ini hanyalah bentuk ketidakrelaan akan takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian wal wudu'u, usahakan berdoa kita tidak berhadas. Kalau berhadas kita disunnahkan untuk berwudu. Kemudian wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kemudian wal jazwu 'alal rakbih, duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Ya, duduk bersimpuh.
Wat taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah, wal istighfar, istighfar. Nah, disebutkan ini hadis-hadisnya. An Sa'din radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujthu ala rakbih. Nah, kalau kalian berdoa, maka duduk bersimpuhlah di atas kedua lutut. Duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Tsumma qulu, kemudian ucapkanlah ya Rabb, ya Rabb. Nah, ya Allah, ya Allah. Artinya berdoalah. Kemudian raf'ul yadaini hadzwal mankibain. Mengangkat kedua tangan. Nah, sunnahnya itu diangkat tinggi-tinggi sejajar pundak, ya, hadzwal mankibain, sejajar pundak. Wabastuhuma maksyufatani ilas sama. Nah, kemudian membuka telapak tangan dibuka, ilas sama, dihadapkan ke arah atas, ke arah langit. Karena as-sama itu adalah qiblatud du'a. Ya, bukan berarti kita menghadapkan tangan ke atas ini karena Allah itu ada di atas atau Allah itu ada di langit. Ya, subhanallah, maha suci Allah dari bertempat. Ya, Allah itu tidak bertempat, tidak berada, tidak tidak sama seperti makhluknya, ya, yang bertempat dalam ruang dan waktu. Allah tidak demikian, karena Allah adalah pencipta ruang dan waktu. Wa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan ini diangkat ke atas, dihadapkan ke arah langit. Nah, itu adalah karena as-sama'u qiblatud du'a. Jadi langit itu adalah kiblatnya doa. Nah, kesanalah doa itu dihadapkan. Nah, sebagaimana kita sholat, nah, kita punya kiblat itu dihadapkan ke Ka'bah. Nah, bukan berarti Allah yang kita sembah itu ada di Ka'bah atau ada di arah-arah kiblat. Ya, maha suci Allah dari bertempat. Kemudian thumma mashul wajhi bihima. Jadi tangan diangkat tinggi-tinggi, sunnahnya sejajar dengan kedua pundak. Kedua telapak tangannya dibuka, dihadapkan ke arah langit. Nah, setelah berdoa, kedua tangan ini kemudian diusapkan ke wajah. Ya, setelah doa selesai, kedua tangan ini diusapkan ke wajah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salullaha, mintalah kepada Allah, bibutuni akuffikum, dengan telapak tangan kalian. Butun, ini telapak tangan bagian dalam nih, namanya butun. Nah, mintalah Allah dengan telapak tangan kalian ini. Wala tas'aluhu bizuhuriha, dan jangan meminta kepada Allah dengan punggung tangan kalian. Ya, jadi sunnah berdoa seperti ini, tidak seperti ini. Ya. Fa iza faraqtum, dan jika kamu telah selesai berdoa, famsahu biha, maka usapkanlah telapak tangan kalian itu wujuhakum, pada wajah kalian. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yarfa'u yadayhi,
mengangkat kedua tangannya, ya, hatta yura, sampai terlihat bayadu ibtaihi, putih-putih ketiak beliau, ya, sampai terlihat putih-putih ketiak beliau fid du'ai, ketika berdoa. Nah, disebutkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam hadis yang berasal dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza rafa'a yadaihi, jika beliau mengangkat, idza rafa'a, jika beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, bid du'ai, ketika berdoa, lam yahuttahuma, maka tidaklah beliau menurunkan kedua tangannya itu hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai beliau mengusapkan kedua telapak tangannya itu pada wajahnya. Nah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah hudurul qalbi, ya, memfokuskan hati. Hudurul qalbi ma Allah, memfokuskan hati, jangan sampai hati ini lalai. Nah, tangan terangkat, lisan berucap, tapi hati lalai. Nah, jadi memfokuskan hati, nah, ma Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsinul dhanni, ya, optimis, ya, warraja'i bihi subhanah, jadi optimis, penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua hati. Jadi kita mulai dari atas tadi itu ikhlas, kemudian hudurul qalbi, tahsinul dhanni warraja', penuh harap, optimis, wat tayakkunu min istijabatihi, dan yakin tidak ada keraguan-raguan sedikit pun akan dikabulkannya doa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna, dengan penuh keyakinan, bil ijabati, akan dikabulkannya doa. Ya, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah itu la yastajibu, tidak akan memperkenankan doa, min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai, lahin, bermain-main." Ini dalilnya, hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Disebutkan juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, laki-laki dan perempuan, yad'u bida'watin, yang berdoa kepada Allah, laisa fiha ismun, ya, sedangkan doanya, di dalam doanya itu tidak ada dosa. Di dalam doanya ini tidak ada dosa, tidak mendoakan kecelakaan, keburukan kepada orang lain. Wala qati'ati rahmin, dan tidak ada memutus silaturahim. Nah, jadi di dalam doanya itu tidak ada dosa dan tidak memutus silaturahim, ya, illa, kecuali a'tahullahu biha, Allah akan memberikan kepadanya sebab doanya itu ihda thalathin, ya, satu dari tiga hal. Jadi satu dari tiga hal. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watah, boleh jadi Allah segerakan pengabulan doanya. Ini kemungkinan yang pertama adalah Allah segerakan pengabulan doanya. Satu kali berdoa langsung tembus
Itu ada kemungkinan seperti itu. Yang kedua, wa imma ayyudakhkhira lahu. Ada kalanya pengabulan ini Allah tunda, Allah tangguhkan. Jadi sudah dikabulkan, cuman belum diberikan, ditunda dulu. Ila yaumil qiyamati, sampai di hari kiamat nanti. Ini nanti di akhirat baru dikabulkan doanya. Wa imma ayyakuffa anhu minas su'i bimithliha. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dijauhkan dari keburukan-keburukan. Dijauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi termasuk bentuk pengabulan doa itu tidak selamanya apa yang kita minta diberikan, tidak selamanya bentuknya seperti itu. Bahkan kadangkala bentuknya itu adalah kita dijauhkan dari keburukan-keburukan. Ketika mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, qalu, maka para sahabat berkata, izan naktur. Jika demikian banyak sekali yang kami dapatkan ya Rasulullah. Banyak sekali yang kami dapatkan. Qala, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yang lebih banyak lagi dibandingkan itu. Kemudian khafdus saut. Ya, ketika berdoa disunnahkan untuk merendahkan, memelankan, melirihkan suara. Jadi khafdus sauti bid-du'ai, merendahkan, memelankan suara ketika berdoa. Wa ghaddul basari, menundukkan pandangan. Wa adamu raf'ihi ila sama, ya, tidak beradab orang berdoa ini matanya atau pandangan matanya diangkat ke atas, tapi pandangan mata ditundukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita doa Nabi Zakaria alaihi salam. Idznada rabbah, ketika dia menyeru berdoa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau ceritakan, lamma ghaza Rasulullah, ketika Rasulullah dalam perang Khaybar, asyrafan nasu ala wadin, orang-orang ini berjalan di pinggir sebuah lembah. Jadi Rasulullah bersama dengan para sahabat menyusuri sebuah lembah. Warafa'u aswatahum bitakbir, maka kemudian para sahabat ini berteriak, bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menasihati mereka. Seketika ini beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang, irba'u ala anfusikum ay arfiku biha, lirihkan suara kalian pelan-pelan, jangan berteriak-teriak begitu. Fa innakum, sesungguhnya kalian, la tad'una asam wala ghaiban, kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli atau yang jauh. Wa innakum tad'una, tapi kalian semua sedang berdoa, menyeru, sami'an, kepada zat yang maha mendengarkan, basiran, maha menyaksikan, qariban, lagi maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama dengan kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini.
adab-adab berdoa, masih ada beberapa adab-adab yang lain yang nanti berkaitan dengan teknisnya, insya Allah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita, majelis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.